diruqyah ke beberapa tempat gitu ya, tapi nggak mau keluar, terus nggak mau bilang juga siapa namanya gitu. Katanya pokoknya saya mau ngebunuh kamu, membuat kejang kamu, terus nyekik sendiri juga, saya nyekik sendiri, katanya mau dibikin saya mati katanya gitu. Bentuknya kayak apa yang nyekik? Tinggi, hitam, terus tapi nggak jelas mukanya. فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengingat sebuah kisah sahabiah di zaman Nabi SAW, namanya Ummu Zufar radhiyallahu anha. Dia seorang wanita yang tangguh, wanita yang dikabarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa semasa Rasulullah masih hidup, Ummu Zufar ini pernah datang kepada Nabi minta untuk didoakan dari penyakitnya. Penyakitnya apa? Penyakitnya as-sor'. As-sor' dalam kamus kedokteran Arab itu artinya epilepsi. Namun di dalam kitab-kitab ulama kita tahu bahwa as-sor' artinya adalah bisa disebabkan karena epilepsi secara medis, ya. Bisa juga diartikan dengan kesurupan jin. Demikian yang dijelaskan pula oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Nah, gangguan jin itu bisa menyebabkan kejang-kejang pada tubuh. Namun tidak semuanya orang epilepsi pasti karena jin. Maka dari itu ulama membagi antara epilepsi yang murni medis dan epilepsi yang memang karena disebabkan oleh adanya jin atau unsur-unsur jahat, baik itu sihir maupun ain. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang datang jauh dari Salem, Brebes, Jawa Tengah. Jauh datang ke Sokaraja 3 jam ya Pak ya. Masya Allah 3 jam, sempat kejebak macet juga karena ini hari akhir liburan gitu ya. Dan alhamdulillah sampai dengan selamat. Beliau Ibu Cicih dan Bapak Darmawan. Bapak Darmawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi Ibu Cicih ini kisah-kisahnya ketika kami lihat dari chat beliau yang masuk ke admin YouTube MFO, beliau mirip-mirip Ummu Zufar nih kisahnya, karena sering dibikin kejang ya Bu ya? Iya. Sejak berapa lama kejang-kejang beliau? Sejak kuliah. Mau kuliah? Iya, sejak kuliah. Masih Perawan berarti. Masih perawan. Dan sekarang umurnya 36. 36. Sudah belasan tahun. La ilaha illallah. Awalnya gimana sampai kejang itu? Awalnya saya tiba-tiba ketakutan lagi tidur, terus bangun, pas gitu nggak ingat apa-apa, itu ini di mana gitu ya. Mendadak berarti ya? Mendadak. Tiba-tiba saya bangun tidur, terus mau ke kampus kok beda gitu, ada yang beda apa gitu. Padahal saya tadinya belum pernah sakit, ibaratkan panas, demam, belum pernah. Diperiksa ke dokter kemana nggak ada apa-apa, nggak sakit katanya. Berarti udah sempat ke rumah sakit juga ke dokter? Sudah. Normal? Ada yang normal, ada yang itu katanya. Apa? Ada yang apa? Sarafnya ada yang kena dari pikiran, terus ada yang normal katanya ini nggak ada apa-apa, nanti juga sembuh, ada yang kayak gitu ada. Karena suka bengong gitu. Berarti sempat ke dokter spesialis jiwa juga? Belum. Oh, belum. Emang teror apa Bu? Yang di sini kan Ibu bilang katanya dikirim jin fasik ya. Kok kenapa sampai nyimpulkan ini jin itu dari mana asalnya? Pas awal saya kan di ruqyah ya namanya ya Kak. Oh di ruqyah. Pernah di ruqyah ke beberapa tempat gitu ya, tapi nggak mau keluar, terus nggak mau bilang juga siapa namanya gitu. Katanya pokoknya saya mau ngebunuh kamu, membuat kejang kamu, terus saya di video itu dibikin kejang-kejang juga. Terus, berarti ada obrolan ya antara peruqyah sama jinnya? Iya,
ada obrolan. Terus gimana Ibu? Terus habis gitu nggak mau keluar juga. Pas gitu saya dibikin kejang-kejangin gitu. Terus katanya nyekek sendiri juga, saya nyekek sendiri, katanya mau dibikin saya mati katanya gitu. Kalau yang satu udah keluar, Kak ini yang bikin kejang katanya nggak mau keluar. Bapak saya juga mati sama dia katanya, sama aku gitu dia. Oh Bapak udah wafat? Ya, Udah kemarin wafat. bulan 1 padahal mau berangkat haji tadinya, digantiin sama saya. Wafatnya lantaran apa? Tadi awalnya sih punya penyakit jantung, tapi biasanya dia ya kalau kerasa sakit mau dibawa sama saya berobat biasanya gampang gitu, mau aja gitu. Tapi terakhir itu nggak mau sama sekali, malah marah sama saya. Nggak mau dibawa. Sebelum nggak ada, ayo Pak berangkat berobat, nggak mau katanya. Katanya Bapak udah mau nggak ada, mungkin udah waktunya. Tahu dari mana? Saya bilang ayo periksa dulu. Tadinya saya udah percaya memang saya epilepsi, tapi kata suami ini mah enggak, beda katanya. Akhirnya saya diruqyah terus sama suami. Ini kita mau secara holistik ya, jadi bukan hanya sekedar ruqyah saja, tapi kita pengen lihat sebab-sebab yang lainnya, termasuk sebab-sebab secara psikologis. Kalau berdasarkan basic keilmuan Tibun Nabawi yang pernah saya pelajari, kondisinya lembab dingin, parah. Dan permasalahannya di sini ada di organ paru, Ibu. Pasokan oksigen ke otaknya juga kurang. Biasanya kondisi kayak gini ini disebabkan karena kesedihan yang terakumulasi lama banget. Karena paru itu kaitannya dengan sedih. Dari pikiran ya. Kenapa? Wallahu a'lam. Tapi kalau saya lihat juga dari tangan, mungkin pernah ada luka perpisahan. Entah kecil diasuh sama siapa, mungkin orang tua merantau, atau secara psikologis kurang dekat. Ini saya nggak tahu. Saya nggak mau berasumsi. Ini cukup saya kasih clue-cluenya saja, biar nanti ibu bisa muhasabah, evaluasi. Itu akar utamanya di situ. Nah, kaitan setan atau sihir atau apa nanti insya Allah tetap kita diagnosa, kita observasi lebih lanjut, ada atau enggaknya, dan kira-kira kalau sihir memang ini dikirim misalnya ya, itu pakai metode apa nanti akan kita lihat. Tapi yang ini dulu nih, yang sebab-sebab secara psikologis sama medis, mungkin karena ibu juga nakes kan, anak kesehatan, alumni kesehatan, jadi kolaborasi ya, kolaborasi antara diagnosa dokter, nanti bagian sarafnya ya biar ke ahli saraf lah. Itu keahlian mereka, para dokter-dokter itu. Bagian saya di unsur metafisiknya sama psikospiritual Islam, supaya nanti semua terbangun kokoh, nggak kambuh-kambuh lagi. Selama pikiran ini masih membelenggu kuat, menyesakkan dada, saat itu pula akan sering kejang, sarafnya kena. Nah, dari yang tadi saya sampaikan, apa benar atau tidak? Cukup anggukan atau gelengkan. Nggak perlu. Kalau misal nggak berkenan untuk disampaikan, nggak usah disampaikan ya. Benar atau enggak? Iya sih, ada. Ya sudah, saya nggak mau menelisik itu lebih dalam lagi karena mungkin berat bagi ibu untuk mengingat masa-masa itu, dan pasti juga akan istilahnya sedihnya muncul lagi. Nah, sekarang saya kepengen ibu bisa meregulasi emosi negatif itu. Jadi ibu bukan luka batin ibu, tinggalkan saja itu sudah. Itu sudah berlalu, bagian dari takdir Allah untuk ibu. Sekarang yang harus dilakukan adalah dengan memperbanyak syukur, memperbaiki kualitas syukur. Karena pasti nikmat Allah jauh lebih banyak daripada ujian-ujian yang sedikit itu. Lebih banyak dan lebih besar.
Ada suami yang setia menemani, putri yang solehah, masya Allah, ya kan? Saya kakaknya. Oh kakaknya? Kakaknya. Oh belum ada suami? Suami di lagi Jakarta, Kalimantan. Kalimantan. Di Kalimantan. Oh sorry, saya kira suaminya. Berarti kakak kandung ya? Kakak kandung. Yang penting saya harapkan jangan ditelan sendiri. Ibu butuh teman buat gendu-gendu rasa. Apa bahasanya gendu-gendu rasa? Curhat ya. Butuh teman untuk paling nggak sharing lah. Siapa tahu ada motivasi dari dia, ada semangat lagi, sehingga itu kan ibaratnya vibes positifnya sana bisa nular, ngecas ibu nih yang tadinya udah loyo, ngecas ulang karena ada teman-teman yang periang, gembira, kemudian penuh semangat. Nanti semangatnya insya Allah akan nular. Itu yang nanti akan menekan dominasi dari jin-jin yang fasik ini supaya tidak bisa terus-menerus ganggu ibu. Jadi harus ada sharing. Syukur temannya amanah yang nggak ember ya, kalau misal dia dicurhati masalah-masalahnya ibu, dia keep untuk dirinya sendiri saja, kemudian ya bisa diajak untuk beramal soleh. Ya, tujuan utama kita hidup ini kan beribadah. Ya udah, memang itu intinya. Mau orang kelihatan enak atau kelihatan sengsara, dua-duanya itu ujian, dua-duanya fitnah ketika masih hidup di dunia. Belum tentu yang sengsara itu buruk, karena bisa jadi lantaran ujian itu dia malah dapat ridhonya Allah, dan belum tentu orang yang dianggap hidupnya enak itu final dari kenikmatan, enggak. Bisa jadi dia tergelincir karena fitnah kenikmatan itu. Makanya saya katakan syukur dan ridho terhadap posisi ibu dan juga segala pengalaman-pengalaman hidup yang pernah ibu rasakan. Nanti insya Allah kita bantu untuk menghilangkan itu. Cuma saya kan masih ngawang nih, saya kan bukan cenayang, nggak bisa menerawang, ya. Jadi butuh ada yang namanya sharing. Tapi kalau belum berkenan sekarang nggak masalah, nggak mesti harus sama saya. Nanti nyamannya kan nanti ngobrol kayak gini ya sesama perempuan. Saya rasa ibu punya teman kan, punya sahabat, punya bestie. Tapi nggak bisa. Masih takut aja gitu. Oh, takut mencurahkan ya. Jadi nggak, ya udah. Paling ke ibu sendiri. Kalau ke suami pernah? Soalnya ini ya, ibaratnya masalah ini kayak gini. Gede dan bikin pusaran yang nyeret setan-setan itu untuk masuk. Makanya ketika di ruqyah kok jinnya ngomong dikirim, bisa jadi benar, banyak salahnya. Bisa jadi benar, banyak kelirunya. Ketika dia ngomong dikirim, supaya apa? Supaya yang ngobati itu tidak fokus pada akar utama masalahnya. Akhirnya kan kita fokusnya ke sihir. Padahal belum tentu ini sihir. Karena mereka itu mengaburkan masalah. Ya nggak mungkin jin itu jujur. Wah, aku masuk karena dia ini punya masalah batin. Ya cepet nanti diobatinya, cepet dihilangkannya. Nah, itu. Jadi kalau insya Allah ya data dari lidah sama tangan ini insya Allah sangat akurat. Jadi mereka nggak bisa untuk kamuflase atau untuk menutupi apapun atas izin Allah tentunya. Tinggal saya berpesan untuk Bu Cicih belajar buat jujur terhadap diri sendiri bahwa aku ini manusia biasa, nangis itu wajar, nangis itu boleh. Jangan dianggap kalau nangis cengeng, enggak. Namanya manusia boleh kok untuk mengekspresikan emosinya, ya. Asal masih pada batasan yang wajar. Karena sedih itu emosi. Memang fitrah manusia. Marah pun demikian, gembira, takut, khawatir, cemas, semua sama. Nah, kalau sudah diekspresikan, netralin dengan apa? Istighfar. Kemudian ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja.
Kemudian ya Allah aku ridho, aku maafin. Kalau misalnya berkaitan dengan kezaliman orang, aku maafin ya Allah. Walau berat, tapi aku minta tolong ya Allah dengan pertolonganmu. Engkau yang menggenggam jiwaku, engkau yang menggenggam hatiku, aku maafin dia. Tolong aku untuk bisa memaafkan, bersihkan hatiku dari noda-noda penyakit. Kalau itu kaitannya dengan masalah keadaan, aku dah ridho ya Allah. Dengan keadaan-keadaan sulit yang dulu pernah aku jalani, aku ridho. Karena berkat keadaan sulit itu aku bisa sampai titik sekarang. Terima kasih engkau telah menguatkanku. Itu yang nanti ibu bisa lakukan. Jadi, ya. Kalau fokus ibadah selama ini gimana? Ibadah, alhamdulillah. Untuk baca Quran aman? Apa? Baca Quran yang enggak terlalu apa? Terlalu sering gitu. Maksudnya ketika baca Quran mual kah atau lidah langsung kaku gitu? Kadang yang ada pusing. Pusing? Selalu? Enggak selalu. Kalau saya benar-benar fokus banget ke itunya sama pengen tahu artinya gitu. Oke. Waktu di Ruqyah kan katanya suruh baca ayat keberapa gitu dalam Al-Baqarah, saya lupa ya. Ditulis. Sering dibaca sama saya waktu sholat itu taubat jam 12 malam katanya, suruh mandi juga. Saya lakukan, tapi kadang tenang sih, kalau udahnya tenang gitu. Kalau setiap sholat aman atau pasti lupa dan ngeblank? Kadang ngeblank. Kadang. Bukan sering ya? Enggak. Kadang apa sering? Sering apa selalu? Kadang tiba-tiba cepet lupa gitu saya. Iya, apa cepet lupa, ngeblank. Ada yang pernah punya ilmu kesaktian, mbah-mbah dulu? Buyutnya ya? Buyut. Jauh. Iya memang itu. Apa ini ya? Cuman tahu ceritanya aja, katanya kalau sembunyi di daun nggak kelihatan gitu bisa. Oh. Ya, tapi ada ininya nggak, ada pusaka-pusaka yang masih kesimpan? Kurang tahu ya. Kurang tahu kalau itu. Nggak ada kayaknya. Nggak tahu sih. Di keluarga kami maksudnya nggak ada benda-benda gitu. Oke. Ya, saya mau langsung aja untuk bacain ayat-ayat Quran. Ibu dengarin. Dan saya mau tahu ada reaksi apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا
أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ibu, apa yang dirasa? Panas. Panas. Ketika surat apa? Panas. Dari awal apa waktu? Enggak, waktu tengah-tengah. Ayat kursi ya? Pas ayat kursi ya? Apa Qul ya ayyuhal kafirun? Iya, itu sama ayat kursi. Tapi serasa ada yang nyuruh ketawa, tapi saya ngapain ketawa kayak orang. Ibu sampai detik ini merasa nggak dapat keadilan kah? Dari kezaliman seseorang? Iya. Iya. Nggak pernah ada yang membantu untuk menyelesaikan masalah itu. Apa memang masalah? Memang terpendam sendiri aja gitu. Ya, ini kuncinya, akarnya di sini. Jengkel, enak, kecewa, muak sama mungkin hampir semua orang. Karena pengen dapat keadilan itu nggak didapatkan. Kalau kita lihat ayat kursi itu kan kaitannya dengan Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, atau maha ngurusi urusan semua hamba-hambanya. Semua yang ada di langit dan di bumi ini kepunyaan Allah. Gusti Allah itu nggak sare, nggak pernah tidur. Curhat ke Allah, Mbak. Ya, Bu ya. Minta keadilan langsung dari Allah. Kalau Mbak memang Ibu Cici sangat-sangat belum bisa untuk menetralkan itu, minta keadilan dari Allah. Benar-benar bermunajat, ya. Tapi juga tolong netralkan hatiku ya Allah. Ini soalnya kaitannya erat. Adapun yang nyuruh ketawa itu saya malah nggak membeli reaksi itu. Nggak saya hiraukan. Justru ketika ada yang nyuruh ketawa, kuat dugaan saya bahwa gangguannya memang di sini, dada. Seperti diagnosa tadi awal. Bisa jadi sosok-sosok yang sering ganggu ibu di alam mimpi, ya wujudnya ijo-ijo. Entah wujud ngaku Ratu Kidul kayak mau jadi foto ijo, kolor ijo atau apapun itu. Pernah malah mau dicekik sampai ke atas. Saya lihat anak-anak, ya Allah jangan saya bunuh saya kayak gini, jangan saya. Bentuknya kayak apa yang nyekik? Tinggi, hitam, terus tapi nggak jelas mukanya. Itu pun saya waktu di Kalimantan sama. Makanya pulang dari Kalimantan ke sini, tapi masih sama aja. Kalau yang nusuk-nusuk itu sih udah sembuh. Kalau yang dari pakai jarum gitu. Ini yang gimana ya, kayak nggak tenang aja gitu, nggak tahu apa. Iya di sini. Iya. Masalahnya tadi yang saya perhatikan ya ketika Ibu muntah itu ketika ayat wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Ketika Nabi Musa itu diminta minuman sama kaumnya, kemudian Allah nyuruh ke Nabi Musa itu batu pukul. Ketika batu itu dipukul, pecah terpancar 12 mata air. Ini saya pahami secara luas dengan arti metafornya ya. Bahwa batu ini bukan sekedar batu secara makna hakiki, tapi bongkahan besar di dalam jiwa Mbak yang belum pecah. Ini yang dari tadi saya sampaikan. Tujuan kita yang mecah batu ini. Dan saya nggak memaksa untuk kita pecahkan sekarang juga karena pasti butuh proses panjang. Boleh Mbak ikhtiarkan nanti dengan curhat ke ibu, ke teman-teman, atau ke psikolog klinis.
Ini malah saya saranin banget. Biar lepas dan nggak kejang lagi. Sembari dokter ahli sarafnya juga tetap didatangi nih. Biar komprehensif, holistik, sembuhnya total. Ya baik, kita setelah ini insya Allah kita akan masuk ke sesi ruqyah, terapi ruqyahnya. Kalau tadi masih baru diagnosanya. Baik. Untuk kesimpulannya apa? Apakah ini sihir? Saya nggak yakin ini sihir. Ini dari endapan emosi negatif yang sangat-sangat besar itu. Nanti ketika terapi ruqyah akan kita perjelas lagi. Baik. Sambil berdiri ya, Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور 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 وهدى ورحمة للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Coba tarik nafas. Plong. Lebih plong kan? Boleh. Ibu mau ungkapin perasaannya boleh. Ya, ibu mau teriak boleh, mau nangis boleh. Kita dengerin, nggak akan nimpali ibu. Saya sambil bacain Quran ya, buat ngilangkan akar masalahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul alim rabbis samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin bal hum fi syakki yal'abun. Qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa innal ladhina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Boleh buka mata, Bu. Buka mata. Tarik nafas dalam. Lega? Udah lega belum? Tenang aja. Ya tenang ya, alhamdulillah. Ya kan Pak, saat kita gali sampai akarnya ya jinnya nggak akan bisa untuk menguasai kesadarannya. Jadi di ruqyah yang ada efeknya tenang. Kalau tadi teriak, itu sebenarnya ya luapan dari emosinya. Nah setan itu nempel. Saya nggak mengatakan nggak ada setannya. Memang betul ada setan yang ganggu Bu Cici. Betul, ada jin fasiknya. Tapi bukan karena sihir atau apa enggak. Dia tahu, oh ini ada masalah besar. Dia ketarik, nah sehingga ketika di ruqyah kadang emosinya yang maju dia di sininya. Nempeli gitu. Sebenarnya tadi reaksi karena saking banyaknya pikiran juga. Dan memang ada yang ganggu. Karena
apa ya istilahnya, yaitu beban berat itu tadi. Moga-moga batunya tadi udah hilang. Batu dalam tanda kutip ya. Batu dalam tanda kutip maksudnya emosi negatif yang besar itu moga-moga udah hilang semuanya. Tanpa harus diceritakan enggak masalah. Ya. Karena masalah itu bisa hilang walau tanpa diceritakan. Kan ada Allah. Emang kuasa Allah terbatas dengan cerita atau tidak ceritanya seseorang? Kan nggak gitu. Ya, Bu. Iya. Pelong kan? Iya, pelong. Dada biasanya serasa sakit gitu. Allah Sekarang Mendingan. pelong tenang gitu. udah hilang ya? Bebannya udah hilang? Alhamdulillah. Ini moga-moga nanti udah nggak kambuh lagi. Yang terpenting, Bu Cici harus ada yang namanya self healing. Penanganan mandiri. Caranya gimana? Zikir. Ya. Rutinin zikir. Terus zikir apa aja lah yang paling disenangi apa? La ilaha illallah boleh, subhanallah wa bihamdi boleh. Ya, Allahu akbar, alhamdulillah boleh, terserah. Sholawat boleh. Istighfar boleh. Pokoknya apapun, zikir mutlak. Dimanapun, kapanpun. Ya, kecuali di tempat-tempat yang nggak boleh buat nyebut nama Allah. Gitu. Jadi kadang-kadang memang mereka itu berkamuflase, menyamar. Seakan-akan dikirim tukang sihir dan lain-lain. Yaitu, sekali lagi, musuh itu nggak mungkin berkata jujur. Kalau berkata jujur, markasnya gampang dinuklir. Gitu. Dan tetap saya saranin ke psikolog. Ya, kalau berkenan tetap saya sarankan ke psikolog klinis. Intinya itu tadi ya. Ditambal dengan rasa syukur serta memaafkan, ridho. Ya Mbak ya, Mbak Cicih lah saya manggilnya Mbak aja, jangan Ibu deh, masih muda. Nah pokoknya itu doakan biar Mbak Cicih diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah. Dan kita nggak bisa memaksa untuk cerita-cerita, nggak boleh seperti itu ya, karena nggak setiap orang itu siap untuk menceritakan masalah utamanya. Nggak perlu, yang penting sembuh. Yang penting sembuh. Teman-teman juga saya rasa ada tipe-tipe yang seperti itu, maka nggak perlu kita korek. Kalau misal nggak berkenan sudah. Yang terpenting kita ruqyah, doakan, ya, karena metode Al-Quran itu mampu untuk meluruhkan endapan emosi negatif yang besarnya bukan main. Ya dilawan dengan sesuatu ruh yang baik juga, yakni Al-Quran. Buktinya sudah pelong. Buktinya tadi nggak ada kesurupan, nggak ada kejang-kejang. Padahal ketika di ruqyah sebelumnya selalu kesurupan. Selalu. Malah dibikin kejang-kejangnya. Iya. Karena tadi kita gali, Mbak juga secara sadar diri mengatakan, iya betul itu masalahnya. Ya udah. Ya, nanti selebihnya kita berikan herbal juga, hadiah karena sudah berkenan datang ke sini untuk acara kisah kita. Dan ya saya doakan terus moga-moga Mbak Cicih diberikan kesembuhan yang sempurna, umur panjang, kesehatan serta kebahagiaan. Adapun luka batinnya segera diobati oleh Allah, disembuhkan tanpa ada bekas. Dan jangan lupa bahagia. Senyum dong. Nah, iya. Nah, jangan formal-formal lah. Ya, teman-teman, bagi yang mau ikut program kisah kita bisa mendaftarkan ke nomor yang ada di bawah ini. Untuk setiap program MFO, YouTube ya, semua free gratis, gak ada biaya. Tapi kalau untuk ruqyah di Yayasan Arsadaya Daka itu ada biayanya. Untuk biaya operasional dan biaya pengembangan Yayasan Arsadaya Daka. Terima kasih Arsadani Allah hayakum. Terima kasih Mbak Cici, Pak Darmawan ya, semoga cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.